Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Kita akan memulai pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Baik, diwakilkan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran lingkungan. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum. Pencemaran lingkungan itu adalah perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya itu penggunaan kendaraan bermotor atau alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu degradable dan non degradable. Nah, yang dimaksud degradable ini anak-anak yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali, yaitu contohnya kotoran manusia, hewan, dan limbah tumbuhan. Nah, itu gampang untuk diurai kembali oleh alam. Selanjutnya, non-degradable ini yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, bahan kimia, timah hitam, dan arsenik, dan bahan kimia lain-lainnya. Selanjutnya, ada yang tahu apa saja pencemaran lingkungan itu? Belum. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara, suara, air, dan lain-lain lagi. Nah, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor terbesar dari pencemaran lingkungan itu dari manusia itu sendiri. Manusia itu sadar atau tidak telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk, terus banyaknya sumber zat pencemaran sehingga alam tidak mampu menetralisir. Selanjutnya, penggunaan AC yang berlebih dan buang limbah-limbah sembarangan dari pabrik. Seperti itu ya pencemaran lingkungan. Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara itu berupa gas dan partikel. Contohnya gas H2S, gas yang beracun, yaitu berada di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau batu bara. Banyak lagi karbon oksida, terus oksida belerang, dan oksigen nitrogen. Banyak lagi ya, Ibu sudah jelaskan ada di video Ibu tentang penjelasan sebelumnya, atau bisa dibaca di buku. Sampai sini ada yang belum paham? Paham. Dampak dari pencemaran udara yaitu penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan, dan mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Kalian pernah menghisap bau-bau yang tidak sedap di jalanan atau melewati pabrik? Pernah. Ya, itu termasuk pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Oh iya Bu, di sini belum dijelasin ya. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu
disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu sampah-sampah plastik yang kalian buang yang tidak bisa hancur seperti botol, plastik, karet, dan pecahan kaca. Dampak dari pencemaran ini, pencemaran tanah yaitu pertanian, seperti meningkatnya salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Terus bencana alam seperti tanah longsor, erosi, hingga penyumbatan saluran air. Ada yang bertanya tentang pencemaran tanah? Tidak. Sudah jelas ya? Iya. Selanjutnya pencemaran suara. Pencemaran suara yaitu suara bising dari kendaraan bermotor. Kalian yang rumahnya ada di pinggir jalan pasti tahu kendaraan motor kalau sudah lagi macet dia bakal ramai dan membuat telinga kita terganggu. Seperti kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, dan banyak lainnya. Selanjutnya dampak dari pencemaran suara yaitu bisa terganggunya kita. Ya, ada yang bisa jelasin? Nah, tingkat pencemaran sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan. Dan yang kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada fatal tubuh yang menyebabkan sakit yang kronis. Yang terakhir, pencemaran yang kadar zat-zatnya pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan itu secara luas bisa terganggunya keseimbangan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lubang ozon atau lapisan ozon. Dan terakhir, punahnya flora dan fauna yang ada di bumi. Mungkin ada yang tahu? Tidak. Sudah jelas? Ibu jelasin tadi? Jelas. Selanjutnya yang terakhir, cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Cara menanggulangannya yaitu bukan berarti tidak dapat dicegah ya. Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi dampak pencemaran air, udara, ataupun tanah, yaitu dengan cara menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan, dan penanggulan pencemaran yang bisa kalian lakukan sendiri sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membuang sampah sembarangan? Tidak. Pernah kadang-kadang. Ya, itu tidak boleh ya, itu termasuk pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kalau sudah paham, kalian bisa masuk ke grup WhatsApp ya. Sudah ada soal esai yang Ibu sebarkan, bagikan ke kalian. Ada 5 soal, kalian bisa berbentuk kelompok ataupun individu. Dan yang berkelompok itu untuk yang nomor 5 saja ya. Ya, kalian bisa berkelompok atau individu. Kalian bisa tuliskan 2 contoh pencemaran lingkungan, bagaimana cara mengatasinya, dan kalian bisa sebutkan bagaimana agar lingkungan menjadi bersih dan asri. Kalian juga bisa menerapkan agar tidak melakukan pencemaran lingkungan di rumahnya ya.
Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa memakai masker dan jaga jarak, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.